Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Amanda Amelia Syofiani dengan NIM akhir 0014 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di video kali ini, saya akan membahas tentang paradigma hukum dalam bingkai keindonesiaan. Indonesia, negeri yang kaya akan keberagaman dan memiliki cita-cita luhur untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Namun, apakah sistem hukum kita saat ini sudah mampu menjamin terwujudnya keadilan tersebut? Nah, mari kita telusuri lebih dalam bagaimana paradigma hukum di Indonesia yang berinteraksi dengan konsep keadilan sosial. Jadi, keadilan sosial merupakan sebuah cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktiknya, keadilan sosial seringkali masih jauh dari jangkauan. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah paradigma hukum yang berlaku. Paradigma hukum yang kaku, formal, dan kurang responsif terhadap dinamika sosial dapat menghambat terwujudnya keadilan sosial. Hukum seharusnya menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial, namun dalam banyak kasus, hukum justru digunakan untuk memperkuat ketidakadilan. Contohnya dalam hukum agraria yang seringkali menguntungkan kelompok elit dan merugikan petani kecil, atau hukum pidana yang seringkali diterapkan secara diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perubahan paradigma hukum yang lebih berorientasi pada keadilan sosial. Paradigma hukum yang berorientasi pada keadilan sosial menekankan pentingnya akses terhadap keadilan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta penyelesaian sengketa secara damai. Selain itu, paradigma ini juga menghendaki adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan penegakan hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Untuk mewujudkan paradigma hukum yang berorientasi pada keadilan sosial, diperlukan berbagai upaya, di antaranya yaitu ada reformasi hukum yang komprehensif, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta penguatan lembaga-lembaga peradilan. Selain itu, penting juga untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Dengan demikian, hukum dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pada dasarnya keadilan sosial adalah tujuan akhir dari setiap sistem hukum. Di Indonesia, perjalanan menuju keadilan sosial masih panjang. Namun, dengan adanya komitmen yang kuat dari seluruh komponen bangsa, kita dapat mewujudkan cita-cita untuk membangun masyarakat yang adil dan martabat. Mari bersama-sama memperjuangkan perubahan paradigma hukum yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Mungkin cukup sekian materi atau sedikit ilmu dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.